Jadi sebenarnya kalau untuk risk management dan money management itu lebih ke pondasi untuk trading sendiri ya. Jadi pondasi terlebih dahulu. Kalau pondasinya udah dapat, nanti technical analysisnya itu seharusnya mengikuti. Selamat datang kembali di Market Story. Nah, jadi Market Story kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di Instagram, Facebook ataupun YouTube. Dan juga kita akan berikan prediksi market di ending sessionnya. Jadi kalau kalian ingin sinyal atau prediksi market, nanti di ending sessionnya kita akan berikan. Jadi let's get started. Mas Tam, jadi gini, banyak yang DM saya nih, pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih cara profit konsisten? Ini sebenarnya banyak sebenarnya pertanyaan ya kayak gini. Bagaimanakah sih profit konsisten? Bagaimanakah sih untung terus di market? Untung terus di market itu nggak mungkin. Bener kan? Bener. Nggak bakalan mungkin untung seterusnya di market. Jadi market itu ya up and down. Kadang-kadang ada untung, kadang-kadang ada rugi. Kalau Anda lihat di video saya untuk yang flip coin, kita tidak menggunakan strategi manapun. Kita tidak menggunakan strategi apapun. Kayak kita nggak menggunakan technical analysis. Nah, benar sekali. Kita hanya cuma lempar aja, up and down, dan apa? We still make money. Karena apa? Money management yang bagus dan rata. Risk manajemennya itu bagus dan juga rata. Ingat, setiap kali trading kita tetap untung segitu, ketika kita gagal segitu, untung tetap sama. Itu yang membuat kita tetap konsisten. Benar, itu yang tetap konsisten. Jadi kalau ingin konsisten, ya risk manajemennya, money manajemennya harus seperti yang di video tadi, harus stabil terus menerus. Jadi nggak perlu goyah pindah-pindah, nggak perlu ya? Nggak perlu, itu tetap stabil aja terus, itu bakalan bisa profit konsisten. Nah, berarti gimana Mas? Berarti kita nggak perlu technical analysis kalau hanya kayak gitu aja kita udah untung? Iya, actually you don't need technical analysis. Technical analysis di sini itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan win rate kalian. Jadi sebenarnya kalau untuk risk management dan money management itu lebih ke pondasi untuk trading sendiri ya. Jadi pondasi terlebih dahulu. Kalau pondasinya udah dapat, nanti technical analysisnya itu seharusnya mengikuti. Kebanyakan orang itu masuk ke technical dulu, tetapi nggak tahu risk management dan money management. Itu biasanya kehilangan atau bakalan hilang uangnya. Iya, benar sekali. Jadi masuk ke cycle of doom tadi ya. Cycle of doom. Jadi cuma aja dia nggak selesai. Jadi yang benar itu risk management, money management itu diperbagus, kayak benar-benar pondasinya itu diperkokoh. Setelah itu baru masuk ke technical analysis supaya apa? Win rate-nya biar tinggi. Jadi ketika win rate tinggi, profitable-nya juga gampang. Bisa. Jadi lebih kita terfokus sama money management dan risk management, intinya seperti itu. Ya, jadi kalau bisa dilihat, kalian bisa lihat kok namanya, kalau nggak salah saya trading 24 atau namanya apa sih? Saya trading forex dengan Bitcoin kalau nggak salah gitu. Saya taruh nanti di card sini lah. Nanti kalian bisa klik, itu menarik. Kita membuat suatu eksperimen bagaimana risk and reward ratio bisa membuat Anda bagus untuk trading. Itu bisa di situ. Kalau belum tahu, Mas Jeffy di sini adalah salah satu pengisi acara setiap minggu di grup. Kita ada grup Bull Trader namanya. Jadi beliau adalah pengisi acara kalau dibilang, sambil refresh webinar. Jadi setiap hari Minggu kita ada refresh webinar. Ya, yang basa-basi ya. Kita hanya mengingatkan ini loh risk manajemennya yang bagus. Kita setiap minggu juga bakalan ada seperti itu. Seperti itu ya, benar. Jadi kita refresh materi tiap minggu supaya apa ya, nggak terlalu jenuh dengan entry terus. Dan juga di YouTube juga bakalan ada market story, di mana kita juga bakalan mengingatkan Anda, loh money management itu bagus. Paling penting. Kalau ingin technical analysis, ini loh yang bagus. Broker mana yang bagus, ini loh yang pernah saya gunakan, ini loh yang bagus. Jadi semuanya kita arahkan. Semua bakalan kita arahkan. Benar-benar. Oke, jadi itu jawabannya. Kalau ingin profit konsisten, pastiin risk management dan money managementnya, pondasinya itu terlebih dahulu itu bagus. Setelah itu baru technical analysisnya yang dipertajam bagus supaya win rate-nya itu naik, jangan kebalik. Jadi itu risk management dan berapa? Risk management itu berapa persen biasanya? Biasanya kita menggunakan 2% sih, paling banyak. Paling banyak adalah 2%. Tapi rata-rata sih 1% sih. Rata-ratanya 1%. Kalau yang masih awal itu pakai 0,5%. Setelah itu ketika udah bagus, katakanlah 50 kali trading, kalian sudah confident pakai 1%.
Setelah itu kalau memang lebih confident lagi Kita naikkan lagi. 1,5 kemudian 2 udah mentok. Mentok, nggak bisa dinaikkan lagi. Jadi itu ya berarti dapatnya kurang tuh Mas ya, modalnya dinaikin. Nah, modal dinaikin, teknikal dipertajam. Jadi gitu. Kalau ingin dapatnya banyak ya modalnya dinaikin. Kayaknya nggak punya modal ya, belajar gimana dulu. ya? Belajar dulu nggak masalah sih. Belajar dulu kemudian ditabung dulu aja itunya. Jangan sampai modal dikit dipaksain untuk trading, jangan. Biasanya malah menghancurkan psikologi. Jadi mending pelan-pelan aja. Santai aja. Jadi itu dari kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kita lanjut ke prediksi market. Langsung prediksi market. Halo semuanya, ini prediksi market untuk Anda. Jadi kalau kalian ingin prediksi market, itu kita ada setiap hari Minggu jam 8 sekarang. Agak telat, berarti nanti kita uploadnya. Jadi setiap hari Minggu kita akan berikan, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, let's get started. Sekarang mulai dari XAU USD atau gold. Gold bakalan kemana sih minggu ke depan? Minggu ke depan kita bisa lihat untuk weekly-nya. Weekly-nya kelihatannya memang udah mentok untuk area gold, juga daily juga mentok di area gold. Jadi apa yang akan ada untuk apa yang akan terjadi minggu depan? Gold kemungkinan akan ke 1.800 untuk minggu depan. Kenapa? Karena penurunan daily sudah mentok, kenaikan weekly juga sudah tersentuh atau trend line-nya untuk bullish sudah tersentuh. Jadi kelihatannya dia akan tembus ke 1.800 untuk minggu depan. Ditandai dengan double bottom di sini, itu memperkuat asumsi saya untuk lanjut naik. Itu untuk gold. Kemudian untuk USD CAD, USD CAD di sini kita ada sell posisi, ada ketika kita live trade di YouTube 2 minggu yang lalu mungkin kalau nggak salah, atau 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kita ada live trade di YouTube. Itu kita ada sell di pojok atas sini 1.26 kalau nggak salah. TP-nya stop loss-nya di atas, TP-nya agak di bawah. Saya saranin apa? Hold posisi aja karena masih jauh take profitnya. Yang ada di grup juga kalau nggak salah kita ada sell posisi, itu di hold aja. It's okay. Oke. Karena targetnya itu masih jauh, tenang aja. Target masih jauh. Seharusnya dia akan membentuk lower low di 236an di sini. Dia harus membuat target pertama bisa di 1.24.000. Itu bisa di area situ. Kemudian ada Euro USD. Euro USD bakal bagaimana? Break area trendline yang weekly, daily-nya sudah mentok 1 2 3 4. Kita break wait for now. Jadi saya inginkan dia naik ke atas, tetapi saat ini saya mending berhenti terlebih dahulu karena dia harus naik membentuk lower high. Oke, lower high di 187, kemungkinan ada kenaikan minggu depan sebelum kita bisa tahu oh ternyata dia bakalan lanjut ke trend lainnya sini atau lanjut ke bawah. Jadi minggu depan itu bisa kita tahu akan naik ke situ, tetapi kita belum tahu minggu depannya lagi bakalan kemana, karena kita harus, saya sukanya itu tunggu apa kalau dibilang ya, konfirmasi yang lebih banyak sebelum kita enter. Jadi itu Euro yen, what's going on with Euro yen? Euro yen sekarang membuat higher low, seharusnya dia akan membuat higher high di 131 atau 135 no 139, pokoknya harus tembus di area atas biasanya karena harus membuat higher high. Kita asumsikan untuk head and shoulder, tapi it's not gonna be happening this week. Jadi kemungkinan next week it's higher high, yaitu 130.9 atau kalau pingin aman banget ya 130.7. Untuk AUD USD di grup banyak yang lagi galau kelihatannya. Hello grup. Jadi kalau kalian galau itu mending hold posisi atau dibiarin aja, nggak usah ada posisi. Nah kalau dilihat dia masih bermain-main di area neckline. Ingat, ini belum tripping pattern. Jadi lihat yang terakhir, ini masih area konsolidasi. Jadi what's going on? Kita hanya tinggal menunggu konsolidasinya itu break, retest, kita bisa sell posisi atau nanti buy posisi. Nah, entah itu yang mana, yang penting konfirmasinya harus jelas. Oke, kalau dilihat dari long termnya memang dia akan lanjut turun. Jadi kemungkinan bakalan break ke bawah, retest dan lanjut ke bawah untuk minggu depan. Jadi itu
prediksi market dari kita. I hope you learn something today and I will see you next video. Bye bye.